Unggul di bawah standar terbaru, JTP3 pertahankan sertifikasi Grade A di tahun ketiga. Kota Batu, siaptv.com, di tengah dinamika industri pariwisata yang terus berbenah, Jawa Timur Park 3 JTP3 menegaskan posisinya sebagai destinasi yang tak hanya menghibur, tetapi juga menjunjung tinggi standar operasional berkelas nasional. Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, destinasi keluarga terkemuka di Kota Batu ini berhasil meraih sertifikasi usaha pariwisata dengan peringkat A unggul. Prestasi kali ini dinilai istimewa karena proses verifikasi mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 yang baru efektif beberapa bulan lalu, menandai adaptasi cepat JTP3 terhadap regulasi terbaru pemerintah. Proses audit yang dilaksanakan selama 2 hari penuh pada awal Desember tahun 2025 oleh Lembaga Sertifikasi Usaha LSU, Lintas Sertifindo Unggul. Seperti apa? Sudah berapa lama? Oke, saya dengan Ihsan Averus, saya selaku manajer sertifikasi dan selaku lead auditor di Lembaga Sertifikasi Usaha Lintas Sertifindo Unggul. Nama lembaganya, kita adalah lembaga di bawah naungannya Kementerian Pariwisata. Jadi Kementerian Pariwisata memiliki beberapa lembaga yang independen. Kalau nggak salah sekarang jumlahnya itu ada 32 lembaga sertifikasi usaha pariwisata yang dikeluarkan SK-nya dan telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Nah, lalu untuk ruang lingkup kami itu fokus di bidang ruang lingkup usaha taman rekreasi, arena permainan, dan wisata petualangan alam. Jadi contoh kliennya kayak Jatim Park ini, itu masuk ke izin usaha taman rekreasi. Lalu kalau untuk arena permainan, itu contohnya yang ada di dalam mall, di indoor. Misalkan kalau di Batu, itu Happy Time, itu juga klien kami. Lalu kalau wisata petualangan alam tuh kayak para layang, ATV, off-road, itu akan masuk ke izin usaha wisata petualangan alam. Kami juga memiliki ruang lingkup untuk SNI, CSI. Kalau dengan Jawa Timur Park sendiri seperti apa untuk sertifikasi? Hasilnya atau apanya nih? Iya, Hasilnya. Jadi kalau untuk Jawa Timur Park Group terutama ya, atau 3 dulu ya. Kalau untuk Jawa Timur Park 3, ini udah ketiga kali kami di sini. Pertama itu di tahun 2023, kita sebutnya sebagai sertifikasi awal. Lalu di tahun 2024, di tahun lalu itu kita ada kegiatan sertifikasi pengawasan. Memang ranah dari kegiatan sertifikasi ini kita mitigasi resiko lah, terutama dari unsur safety, kelestarian lingkungan, dari pelayanan, itu memang harus diverifikasi setiap 1 tahun sekali. Lalu untuk di tahun 2025 ini, karena ada peraturan atau ada standar terbaru yang baru saja dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata, itu jadi pada saat ini kita mengacu kepada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025, itu terkait standar usaha terbaru. Isinya tuh ada 40-an standar usaha pariwisata di Indonesia. Kalau untuk JTP3 ini kita fokusnya ke standar usaha taman rekreasi. Hasilnya di JTP3 ini sangat memuaskan, bisa dibilang ya. Nggak heran lah ya, karena untuk standar usaha sendiri ini berarti standar minimal yang wajib diterapkan oleh seluruh usaha taman rekreasi yang ada di Indonesia, mau itu theme park, water park, ataupun indoor playground, itu memang sifatnya adalah wajib untuk dilaksanakan sertifikasi. Hasilnya dari JTP3, kita melakukan kegiatan verifikasi 2 hari dengan 2 personel ya, saya ada tim juga. Dan hasilnya di tanggal 5 dan tanggal 6 Desember ini, kita hanya menemukan ada beberapa catatan saran observasi, terutama terkait pelayanan. Karena kita mengingat sendiri kalau untuk di usaha taman rekreasi ini kan dia skupnya padat karya, banyak sekali karyawan-karyawan baru gitu. Nah biasanya ini karyawan-karyawan baru ini senyumnya kurang, pelayanannya kurang. Nah itu beberapa catatan yang kami temukan kemarin di JTP3. Terus habis itu apa Pak yang disarankan untuk perbaikannya? Perbaikannya, kami menyarankan untuk mereka melakukan pelatihan untuk kita sebutnya sebagai customer service excellence. Jadi gimana caranya mereka bisa nge-branding si staff atau operator mereka untuk bisa lebih senyum, untuk bisa saling sapa, dan bisa lebih friendly lah dengan customer-customer yang nanti akan datang ke
JTP Group ini hanya jadi JTP 3 aja atau keseluruhan sudah? Jadi kalau untuk saat ini kita udah ada JTP 3 yang sudah dilakukan sertifikasi, baru naik itu kita lakukan baru aja kemarin itu di hari Selasa Rabu, berarti tanggal berapa tuh? 34 kalau nggak salah, 34. Lalu kalau untuk JTP 1 itu udah lebih dulu, itu di bulan September 2025 kita betul-betul. Jadi 3 ini, sama Si, satu lagi tiga. sih besok saya ke Banyuwangi Pak, itu juga salah satu yang mereka. Terus harapannya kepada wisata-wisata selain JTP untuk sertifikasi. Harapannya sebetulnya tentunya mereka harus mengikuti peraturan yang ada, jangan anggap kegiatan sertifikasi ini sebagai beban. Kalau saya selalu menyarankan, ini ibaratnya kalau untuk pelaku usaha ingin buat satu usaha, sebenarnya dari Kementerian Pariwisata itu udah buat contekan nih. Karena isi dari standar ini apa aja yang harus mereka miliki, standar apa aja, SOP apa aja yang mereka harus miliki. Jadi anggaplah ini contekan yang udah dikasih sama Kementerian Pariwisata, tinggal kalian ikut. Jadi kedepannya saya sih berharap mereka semua bisa lebih melek untuk kegiatan sertifikasi, tentunya agar bisa meningkatkan pelayanan dari kualitas produknya dan tentunya juga dari tingkat dari safety-nya dan tingkat keselamatan. Kalau untuk nanti setelah sertifikasi ini apa sih fungsi dari sertifikasi itu seperti apa untuk taman wisata maupun pengunjungnya seperti apa? Dari pengunjungnya atau dari Dari- peraturan nih? Iya dari Dari dua-duanya. peraturan ya. Ya. Kalau untuk dari peraturan, karena sifatnya ini wajib, izin usaha itu baru bisa dianggap legal atau baru bisa dianggap terverifikasi apabila mereka telah melakukan kegiatan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata yang telah terakreditasi dan memiliki SK dari Kementerian Pariwisata. Dan tentunya setelah melakukan kegiatan sertifikasi akan ada poin-poin positif lah, karena yang kami verifikasi itu ada 5. Pertama ada dari sarananya, sarana usaha, lalu dari pelayanan, sumber daya manusia, produk dan sistem manajemennya. 5 kriteria itu yang akan menjadi penilaian dan akan menjadi input untuk mereka. Dan nanti outputnya adalah berupa sertifikat kesesuaian. Kalau untuk sertifikatnya ini ada grade-nya. Jadi pelaku usaha itu bisa mendapatkan sertifikat dengan grade A apabila memenuhi 100% dari keseluruhan klausul yang ada di dalam standar, atau sebatas memenuhi standar minimal itu akan mendapatkan grade B. Dan untuk grade B ini dia misalkan kurang 1 poin aja dari standar, itu dia langsung otomatis dapat grade B. Nah kalau untuk JTP Group itu keseluruhannya dapat grade A. Terus mungkin apa yang harus dilalui untuk sertifikasi ini apa? Untuk Yang harus dilalui. ya pertama lah mungkin untuk mempermudah komunikasi untuk melaksanakan sertifikasi biar orang tidak bingung nanti seperti apa? Nah, Gimana maksudnya? prosesnya Proses kegiatan mulai sertifikasi. awal Oke. Prosesnya ini tentunya dengan cara memberikan nomor induk berusaha mereka, NIB mereka, karena kan nanti kita reportingnya itu juga bukan sebatas hanya di lembaga, tapi akan reporting ke Kementerian Pariwisata dan akan ke BKPM. Jadi ibaratnya keseluruhan reportnya ini akan nge-link sama online single submission nih, sama OSS, sama izin usaha mereka. Jadi mereka harus memberikan NIB dulu, dari NIB itu baru kita bisa lakukan proses. Dan pada saat proses itu biasanya kami akan memberikan panduan-panduan. Jadi kita tahu sendiri kalau sebutannya peraturan Menteri Pariwisata, kalau kita baca klausul peraturan gimana sih, agak ngejelimet gitu ya. Nah dari lembaga sertifikasi itu biasanya ada panduan tersendiri. Misalkan dari SOP terkait kelayakan wahana, nah, itu ada turunannya sendiri. Dan untuk turunannya itu dibuat oleh masing-masing lembaga sertifikasi. Setelah kami memberikan checklist itu, dari pelaku usaha bisa melakukan self assessment dulu. Nanti apabila pelaku usaha pariwisata sudah siap, baru mereka bisa memanggil kami untuk melakukan verifikasi. Kayak gitu kira-kira prosesnya. ada syarat tertentu nggak kayak pegawai harus punya sertifikasi juga atau Salah satunya juga itu ada poin di dalam standarnya, kayak gitu ya. Tapi memang kalau untuk sekarang standarnya ini kan standarnya udah 3 kali berubah nih mas. Jadi yang pertama itu muncul di tahun 2014. Kalau untuk taman rekreasi itu kita mengacu pada peraturan Menteri Pariwisata nomor 27 tahun 2014. Terus 2021 berubah lagi nih. Jadi peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 4 tahun 2021
per Oktober 2025 kemarin, tepatnya tanggal 3 Oktober 2025, keluar peraturan baru, yaitu Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025. Nah, dari standar ke standar ini, kalau saya menilai, ini standarnya sekarang lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Mungkin udah belajar gitu ya, dari Kementerian Pariwisata udah belajar bahwa ternyata nggak seluruh usaha pariwisata itu mampu untuk memenuhi keseluruhan standarnya, biarpun itu standarnya adalah paling minim. Nah, maka dari itu contohnya kayak dari operator, teknisi itu tidak disebutkan harus tersertifikasi dari badan tertentu, yang dinyatakan hanya sebatas operator dan teknisi yang kompeten. Untuk bisa membuktikan kompeten itu bisa dari background dari personel itu. Let's say kalau untuk teknisi, dia lulusan dari teknik elektro, berarti udah pantas menjadi teknisi dari wahana, seperti itu. Contohnya juga operator kan yang paling penting adalah melayani. Background sekolahnya dari misalkan dari sekolah pariwisata, itu sudah mumpuni, sudah bisa dianggap kompeten. Jadi nggak harus ada sertifikat yang melekat persis, misalkan operator untuk wahana apa, itu belum ada. Dan kalau kami di sini juga menyarankan untuk setiap pelaku usaha pariwisata gitu ya, khususnya untuk taman rekreasi, kalau kalian men-training secara in-house, sebisa mungkin kalian men-trainingnya itu pemberi materinya adalah ahli K3 umum, dan salah satunya lagi adalah personel atau orang yang mengerti terkait taman rekreasi atau wahana tersebut, agar pada saat diberikan materi kepada personel atau operator itu nyampe K3 umum, dia akan membidangi terkait safety-nya, dan untuk orang yang mengerti wahana atau taman rekreasi dia akan menyampaikan tata cara mengoperasikannya. Jadi kebentuk tuh gimana caranya satu operator bisa mengoperasikan wahananya dengan safety. Terima kasih. Nama lengkap Pak? Nama saya Ihsan Averus. Dari apa? Lembaga Sertifikasi Lintas Servindo Unggul. Ada untuk sertifikasi. Jangka waktunya ini juga diatur dalam peraturan menterinya, itu berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, sertifikatnya ini akan berlaku selamanya, selama peraturannya nggak berubah, selama si pelaku usahanya ini nggak menyalahi aturan, dan selama pelaku usahanya ini menjalankan kegiatannya ini sesuai dengan tata cara kegiatan sertifikasi. Salah satunya adalah itu diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi pengawasan setiap 1 tahun sekali. Maka dari itu kayak JTP 3 ini udah 3 kali. Karena ya tiap tahun nanti Desember 2026 pun insya Allah lembaga dari kami pun akan turun ke sini untuk melakukan verifikasi. Kenapa di Desember? Ya karena ini salah satu puncak high season dari kegiatan usaha pariwisata ya. Dan memang di JTP pun mereka menginginkan masukan dari pihak luar untuk bisa memperbaiki atau meningkatkan pelayanan dan keamanan mereka. Siap, terima kasih. Ya, intinya ke sana. Karena apapun kalau nggak ada yang ngontrol kan juga terlena kan gitu, terlena. Ya, itu aja intinya, ya kita memenuhi apa yang sudah ditetapkan pemerintah. Supaya meminimalisir kalau ada sesuatu itu memang sudah terkontrol dan memang sudah dilaksanakan secara rutin. Intinya ke sana. Untuk sertifikasi ini sudah berapa lama Mas dilakukan? Ya, tiap tahun kita dilakukan sertifikasi. Sejak berdiri atau seperti apa? Ada, karena sesuai dengan undang-undang yang atau peraturan yang ada. Jadi mungkin tidak dari dulu ada, ini kan adanya mungkin beberapa tahun yang lalu. Kalau untuk ini di JTP 3 itu Enggak undang-undangnya. undang-undang dari 2021. Undang-undangnya mulai 2021, namun dalam proses ini kan nggak langsung drot semua lembaga sertifikasi ada, jadi mau bertahap. Jadi intinya ya tadi, nggak serta-merta undang-undang diterbitkan semua lancar, enggak ya, pasti ada kekurangan, pasti ada apa yang belum terselesaikan. Pak, terus apa yang sudah melakukan sertifikasi sudah kan ada 3 tempat tadi ya? Ya semua yang ada di JTP 3 minus hotel. Oh, Minus hotel ya. Iya. Minus hotel karena hotel sertifikasinya beda. beda. Beda.
Kok beda Mas ya antara usaha wisata sama hotel ini beda terus? Masuk ke wisata, masuk ke usaha pariwisata, tapi lembaganya berbeda. Lembaganya berbeda. Jadi matur nuwun Pak. Mbak Edi ya? Iya.